Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Sumber Bahaya dan Resiko di Laboratorium. Di sini ada Nur Milati Rizkia, Rizka Nur Fitriani, Alif Satya Bagus, Narendra Sriberta, Syifa Nasimiatu, dan Muhammad Anwar. Selanjutnya saya akan persilakan kepada presentator pertama. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknik operasional laboratorium. Yang pertama yaitu ada manajemen. Di dalam manajemen ada sebuah SDM, yaitu sumber daya manusia, bahan, peralatan, ada risk analisis yang berupa lingkungan kerja, cara kerja, sifat pekerjaan, dan ada juga proses-proses untuk melakukan manajemen laboratorium seperti safe, production, kecelakaan, analisis. Next. Selanjutnya pengertian tentang risk assessment. Risk assessment merupakan suatu proses penilaian risiko terhadap adanya bahaya di tempat kerja. Yang kedua, risk assessment atau risk management ditunjukkan untuk mengurangi berbagai risiko pada tingkat yang tolerable atau accepted level. Next. Selanjutnya untuk Saudari Syifa, silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian risiko. Risiko adalah kemungkinan atau probabilitas dari bahaya yang dapat terjadi. Kemudian menurut OHSAS 18001 dalam Socrates 2013, risiko adalah perpaduan dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya dengan keparahan dari cedera ataupun gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian. Kemudian menurut Gunawan et al. 2016, risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang menimbulkan kerugian yang besar atau tingginya risiko tersebut ditentukan oleh gabungan antara tingkat kemungkinan dan tingkat kerusakan akibat kejadian yang tidak diharapkan tersebut. Next. Untuk konsep resiko ini merupakan keraguan atau ketidakpastian hasil dalam suatu situasi yang telah ditetapkan semula. Kemudian, resiko juga merupakan ketidakpastian akan terjadinya suatu kerugian ekonomi. Kemudian, resiko juga merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi dan mempunyai kecenderungan bahwa hasil yang sebenarnya bisa berbeda dengan hasil yang diperkirakan. Kemudian resiko juga merupakan kemungkinan akan terjadinya suatu kejadian yang merugikan. Resiko juga didefinisikan sebagai peluang terjadinya kerugian. Kemudian resiko juga merupakan kombinasi dari bahaya-bahaya hazard. Nah, untuk risk assessment, dalam pembuatan risk assessment ini bisa juga menggunakan konsep resiko, yaitu pertama kita mengidentifikasi bahaya, kemudian tentukan siapa yang akan mungkin tertimpa bahaya, kemudian juga bisa mengevaluasi resiko dan membuat keputusan, kemudian kita mencatat penemuannya, misalnya ada berapa orang yang bekerja di laboratorium, kemudian kita juga bisa meninjau kembali risk assessment yang kita buat karena setiap keadaan itu akan berubah. Baik, selanjutnya ke Saudari Rizka, dipersilakan. Berikutnya, sifat-sifat yang mempengaruhi besar kecilnya bahaya. Di sini ada energi, material, lalu site and structure, machinery, lalu disebabkan juga ini kondisi berbahaya ini disebabkan oleh environmental stress, lalu failures, lalu design karakteristik. Next. Selanjutnya, pembagian sumber bahaya ketiga. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor mekanik dan keadaan ekstrim. Ini meliputi peralatan dan mesin, lalu alat angkat-angkut, listrik seperti lift, instalasi, lalu penyalur petir,
juga ada ketinggian, kedalaman, tekanan tinggi, ruang terbatas, dan lain-lain. Untuk faktor fisika, ini disebabkan oleh bising, getaran, tekanan panas, radiasi, dan penerangan. Lalu selanjutnya faktor kimia. Ini meliputi debu, uap, gas, foam, lalu mist. Lalu faktor biologi disebabkan oleh parasit, bakteri, protozoa, virus, insek, mold, lalu yeast, fungi, jamur, lalu bakteria, lalu virus. Lalu faktor fisiologi atau ergonomi. Ini meliputi rancangan alat kerja atau mesin, cara kerjanya, lingkungan kerjanya, monotoni, lalu fatigue, lalu repetitive motion, lalu ada faktor psikologi. Ini berhubungan dengan interpersonal, lalu juga stres, konflik, motivasi, dan lain-lain. Next. Selanjutnya kepada Saudara Alif dipersilakan. Proses manajemen bahaya dan resiko. Model manajemen risiko atau AS NZS 4360 merupakan model manajemen risiko global yang bisa dipakai. Selain itu, dalam model ini juga terdapat tabel penilaian risiko secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat dipakai untuk melakukan analisis risiko. Oleh karena itu, dalam penjelasan mengenai hal ini akan dibahas proses manajemen risiko menurut standar Australia atau New Zealand. Dalam hal ini disebutkan bahwa proses manajemen risiko merupakan aplikasi secara sistematik dari kebijakan manajemen prosedur dan praktik terhadap komunikasi, menetapkan konteks, identifikasi analisis, evaluasi pengendalian, serta monitoring dan tinjauan ulang risiko. Kemudian program kegiatan P2K3 yang terdiri dari safe meeting, inventarisasi permasalahan K3, identifikasi dan inventarisasi sumber bahaya, penerapan norma K3, inspeksi atau safety patrol, penyelidikan dan analisa kecelakaan pendidikan dan latihan, prosedur dan tata cara evakuasi, kemudian ada juga catatan dan data-data K3. Selanjutnya untuk Saudari Lafi dipersilakan. Kemudian program-program K3 di laboratorium, yaitu bahan komunikasi bahaya B3, pelabaran B3, pelatihan B3, MSDS, spill management, inspeksi, ventilasi, APD, substitusi bahan, pengelolaan limbah. Selanjutnya manusia. Pelatihan, sosialisasi K3, pemeriksaan kesehatan, job safety analysis, induction training, P3K, simulasi darurat, budaya K3, tinjauan SOP atau prosedur kerja, safety sharing atau induction, personal safety and hygiene. Kemudian mesin atau alat, pemeliharaan mesin, inspeksi, sertifikasi alat, pengaman mesin, LOTO, safety state, ergonomi, inspeksi APAR, hidran, sprinkler, smoke detector. Selanjutnya lingkungan, housekeeping, pemantauan, pengendalian teknis, restricted area, safety safety, hygiene dan sanitasi, evakuasi keadaan darurat, kualitas udara dalam ruangan, dan yang terakhir penerapan 5S di tempat kerja. Upaya pengendalian risiko.
pengendalian risiko dengan tidak memulai atau melanjutkan kegiatan yang beresiko, mengurangi probabilitas atau kemungkinan reduce likelihood, yaitu pengurangan kemungkinan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan pengendalian, yaitu secara teknis, administratif, dan pendekatan manusia. Mengurangi konsekuensi atau reduce consequences, yaitu pengendalian risiko dengan melakukan pengurangan konsekuensi atau keparahan yang ditimbulkannya merupakan tindakan pencegahan kerugian atau dampak. Yang terakhir, membagi risiko yang sering transfer risiko, jadi pengalihan risiko ke pihak lain sehingga beban risiko yang ditanggung perusahaan menurun. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti kontraktual dan asuransi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah bagian-bagian sumber yang kita dapat untuk membuat hasil kerja dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.